Hi students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini saya Cecilia Dewi sebagai host dari podcast session yang hari ini bersama dengan Dr. Sylvia Irawati. Beliau adalah seorang founder dari Nutri and Beyond, lifestyle medicine physician, certified in plant-based nutrition, feeding therapy, sequential oral sensory approach, dan dokter bersekolah di Universitas Kristen Maranatha Bandung untuk S1 kedokterannya, kemudian untuk magisternya di Universitas Indonesia untuk clinical nutrition atau nutritionist. Jadi sepertinya dokter membantu moms-moms di luar sana yang anaknya susah makan ya, Dok? Iya, saat ini saya lebih fokus untuk anak-anak yang problem feeding. Jadi anak-anak yang GTM, picky eater, susah makan, mulai MPASI. Nah, kalau misalnya moms mau approach Dr. Sylvia, bagaimana caranya? Apakah ke Instagram atau ke website? Ada Instagram saya, @dr.sylvia_irawati, ada website, ada platform namanya Nutri and Beyond. Jadi www.nutriandbeyond.com itu untuk telekonsultasi dan kelas-kelas online. Untuk praktek offline saya juga ada di klinik Caterpillar Children Clinic. Oh, Caterpillar Children Clinic. Kenapa kok Caterpillar, Dok? Berkembang dari ulat menjadi kupu-kupu. Oh gitu ya, jadi cantik gitu ya. Iya betul. Saya kira karena ini suka makan daun gitu, nyem munch gitu. Oke, Dok, hari ini kita akan ngobrol bersama tentang gaya hidup dan pola makan anak-anak terutama di usia Gen Z dan Gen Alpha, Dok. Kemudian juga pengaruh media sosial dan influencer mengenai makanan yang mereka makan, juga resiko kesehatan yang mungkin timbul jika gaya hidup yang negatif tidak diubah. Nah, sebelumnya Dok, saya lagi baca-baca nih di berita dan menemukan ternyata anak-anak usia dini, usia 10-14 tahun itu kok bisa ada yang kena diabetes. Nah, itu gimana, Dok, maksudnya? Jadi sebetulnya diabetes itu ada dua tipe, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu ada kerusakan di sel-sel pankreas yang menyebabkan tidak bisa memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 itu lebih karena gaya hidup. Tapi bukan berarti diabetes tipe 1 juga tidak dipengaruhi oleh gaya hidup. Terutama pola makan itu juga sangat mempengaruhi resiko terjadinya diabetes tipe 1. Terutama yang kasus-kasus yang meningkat ini karena diabetes tipe 1 terutama. Berarti apakah banyaknya kafe-kafe kemudian yang menyajikan makanan minuman manis yang viral seperti itu juga bisa mempengaruhi gaya hidup atau gaya makan anak-anak zaman sekarang, Dok? Bisa banget, karena mereka ini kan masih meniru lingkungan ya. Iya, betul. Jadi exposure dari iklan, dari sosial media, dan maraknya kafe-kafe yang ada di Surabaya, makin lama makin banyak gitu betul. Ya. Itu juga pasti akan mempengaruhi choice-nya mereka. Makanan apa yang mereka pilih, kemudian pola makan, pola hidupnya seperti apa. Kalau selain diabetes, Dok, apakah ada risiko kesehatan lain yang seringkali tidak disadari nih sama anak-anak ketika mereka banyak makan manis, kurang bernutrisi? Nah, apakah ada penyakit lain, rentan penyakit tertentu dari anak-anak ini? Jadi sebetulnya diabetes itu salah satu dari rangkaian, namanya metabolic syndrome. Nah, sindrom metabolik ini nggak cuma diabetes, tapi juga penyakit jantung, darah tinggi, termasuk nanti stroke juga. Karena sekarang banyak juga usia-usia muda sekitar 30-an itu sudah terkena serangan jantung, sudah terkena stroke. Nah, itu sebetulnya akumulasi dari gaya hidup, dari pola makan, dari kurangnya exercise dan juga stres yang tinggi. Nah, kalau untuk yang terus-menerus dilakukan dan tidak dihentikan, Dok, nanti jangka panjangnya apa? Selain yang tadi stroke begitu ya? Apa aja, Dok? Jangka panjangnya overall itu, nah diabetes ini sendiri dia menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Dan diabetes kita kenal sebagai silent killer ya. Jadi orangnya tuh nggak sadar kalau dia menderita diabetes, sehingga dampaknya udah kemana-mana. Udah nyerang ke pembuluh darah besar, terutama ke jantung, ke pembuluh darah kecil, ke sistem saraf, ke ginjal, ke mata. Jadi
diabetes ini nanti cabangnya bisa kemana-mana nih. Iya, yang lead to komplikasi itu tadi ya. Baik dok, nah kalau misalnya nih kan kita sering lihat ada foodies atau content creator yang makan atau mukbang dalam jumlah besar yang isinya tuh junk food gitu ya, terus akhirnya mereka kan makan yang seperti itu, terus mungkin banyak manis atau banyak lemak, terus mereka kan sepertinya tidak setiap hari kan dok, mungkin seminggu sekali atau ketika syuting doang seperti itu. Nah, apa mereka dengan berolahraga itu bisa menyeimbangkan dok apa yang mereka makan dalam satu hari itu? Jadi gini, terjadinya penyakit itu nggak bisa dilihat day by day, tapi akumulasi. Dan nggak cuman di masa dewasa atau masa remaja, tapi mulai dari conception, dari pembuahan, bagaimana pola makan kedua orang tuanya, sampai bagaimana janin ini di dalam kandungan, bagaimana early childhood nutrition, jadi makanan yang diberikan ketika masih anak-anak, itu nanti mempengaruhi sampai ke masa depan. Termasuk ketika masih remaja yang sudah mendekati adult ya, mendekati masa dewasa. Jadi semua itu sebetulnya adalah sebuah rangkaian. Kita nggak bisa pikir bahwa ketika sekarang kita makan yang banyak sugar, yang banyak lemak, itu kemudian kita olahraga jadinya seimbang, nggak juga. Karena akumulasi itu sudah jangka panjang. Dan nggak bisa kita berpikir bahwa memberikan pembenaran, kita numpuk sampah, tapi rumahnya di bagian depan dicat, bukan berarti sampahnya hilang. Ya. Jadi kalau kesehatan itu kita nggak bisa seperti matematika. Jadi masuk kita nambahin satu, habis berapa, nggak bisa cuman kalkulasi seperti itu. Ternyata itu matter of habits ya dok? Iya. Berarti kalau misalnya untuk mengimbangi junk food yang kita makan, sebaiknya apa yang kita lakukan dok? Apakah maksudnya dibiasakan deh misalnya sebulan sekali atau bagaimana dok baiknya? Jadi sebetulnya semuanya itu kan eat in moderation. Betul. Kurang juga nggak baik, lebih juga nggak baik. Jadi kalau kita masih mau konsumsi makanan yang highly processed food, high sugar, high fat, itu once in a while itu oke. Tapi kalau itu jadi kebiasaan yang most of the time kita makan itu, pastinya pola nutrisi kita, pola hidup kita jadi kurang baik. Olahraga pun nggak bisa cuman kayak sesekali. Tapi semua itu kalah dengan yang namanya konsistensi. Misalkan sekali kita olahraga cuman seminggu sekali, langsung high intensity training. Beda dengan orang yang rutin seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, walaupun nggak seintens itu latihannya, tapi continue. Nah yang kita harapkan kan pola makan, pola hidup itu continue, berkepanjangan, nggak cuma sesaat. Betul. Berarti nih kalau untuk moms atau parents di sana yang sepertinya membatasi nih dok, oke, nggak boleh makan permen sama sekali, nah itu malah baik atau sebenarnya jangan? Jadi konsepnya itu kalau dari mindful eating, dari gentle eating, itu semua makanan itu levelnya sama. Mau makanan yang dari kita orang tua persepsinya baik, persepsinya nggak baik, seharusnya semua memiliki level yang sama. Sehingga ketika ketemu makanan itu bukan sebagai reward, bukan sebagai hadiah. Jadi permen boleh nggak makan? Boleh, once in a while. Cake boleh nggak? Boleh, tapi sekali-sekali. Iya, biasanya kan kita itu kayak misal anak rewel nih, anak nangis, jangan nangis, ini permen gitu, atau lagi merayakan sesuatu gitu, oke, makan cake, makan cupcake kayak gitu. Nah itu menurut dokter gimana? Konsepnya nanti akan terbawa sampai dewasa. Jadi ketika stres, ketika nangis ya sedih, akan cenderung mencari makanan yang membuat dia comfy. Nah, jadi kalau waktu kecil ketika dia nangis disogok pakai candy, pakai permen, atau ketika dia rewel dikasih makan crackers. Nanti ketika dia dewasa, ketika dia mengalami masa-masa yang membuat perasaannya negatif gitu ya, dia akan cari. Karena dari kecil dibiasakan bahwa makanan manis, kemudian biskuit, keripik itu bikin dia tenang. Nah ini relate sekali nih sama saya dok. Gitu ternyata ya? Iya, karena kalau saya misalnya stres terus kayak sumpek gitu ya dok, kepinginnya tuh makan yang manis kayak coklat, es
es manis gitu atau makan yang pedes gitu ya. Oh, ternyata dari situ ya, Dok? Ternyata dari situ, iya. Nah, jadi sebaiknya gimana, Dok, untuk kita bisa mengatasi stres dan kecemasan ini? Selain ke craving, kita bisa mengarahkan kemana? Kalau untuk teenage biasanya diarahkannya ke aktivitas yang bermanfaat pastinya. Di sekolah pastinya juga ada kegiatan ekstrakurikuler, ya, betul. Musik, After school olahraga, program ya. Iya. Kemudian jadi volunteer. Nah, energi ketika masih remaja ini kan besar. Betul. Sehingga harus disalurkan ke hal-hal yang positif. Kita volunteer, kemudian kita olahraga, mengembangkan bakat sesuai dengan yang kita suka. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kalau kita menerapkan sugar free, fat free itu juga nggak baik ya, Dok? Harus moderate dan seimbang. Iya, sebetulnya semua makanan itu nggak ada yang isinya cuma satu bahan, satu zat gizi, kecuali gula sama minyak. Kalau gula isinya ya cuma karbohidrat, cuma simple sugar. Nah, kemudian kalau minyak isinya ya cuma fat. Tapi makanan-makanan yang lain itu sebetulnya kombinasi. Sehingga kita nggak bisa menghindari sama sekali. Kayak kita diet nggak mau minyak sama sekali, nggak bisa juga. Karena kita misalkan makan roti, kemudian makan telur, makan alpukat, itu semua ada fatnya. Yang trans fat itu ya? Trans fat lebih karena di makanan olahan. Oh gitu. Kalau yang lemak baik itu apa, Dok? Lemak baik ada polyunsaturated fatty acid dan monounsaturated fatty acid. Jadi asam lemak yang tidak jenuh. Itu yang aman. Itu yang sebaiknya kita banyak konsumsi. Enggak banyak juga. Oh, enggak banyak juga. Harus moderate ya. Semua harus moderate. Semua harus moderate ya, moms and dads. Nah, Dok, kalau pola makan seimbang untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, itu apakah berbeda atau bisa disamakan, Dok? Jadi misalnya porsi protein dan karbohidratnya apakah sama atau berbeda? Berbeda. Jadi kalau sudah remaja itu mirip sekali dengan ketika dewasa dari segi proporsinya. Tapi portion size-nya yang membedakan. Karena kebutuhan nutrisi, kebutuhan kalori di remaja ini lebih tinggi. Karena mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Oh iya betul. Ya. Tambah tinggi, tulangnya makin besar. Jadi pertumbuhan pesat di masa remaja ini perlu kalori dan nutrisi yang lebih tinggi. Apa sih, Dok, yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita memberikan makanan kepada anak-anak kita, terutama yang remaja ini? Untuk porsinya, tadi apa? Porsinya. Porsi dan? Jadi porsinya untuk remaja pasti lebih tinggi karena total kalorinya yang dibutuhkan lebih tinggi dibanding anak-anak dan dibanding orang dewasa. Menurut pengamatan dokter, apakah bila anak remaja itu untuk porsi makan, kemudian seperti karbohidrat, sayur, dan dagingnya itu, apakah harus kita perhatikan, Dok, untuk porsi dan jenis makanannya? Iya, kita perlu memperhatikan baik porsi maupun jenis makanannya. Kalau kita punya satu piring, kita bisa bagi jadi 4. Nah, setengahnya itu dari fiber, jadi makanan alami, buah, dan sayur. Kemudian sisa setengah ini kita bagi 2. Seperempat dari piring tadi adalah karbohidrat, seperempatnya lagi protein. Nah, sekarang pemilihan jenis makanannya, kita kembali ke makanan alami dan meminimalkan makanan olahan. Makanan olahan itu seperti apa yang banyak proses? Ya, chicken nugget, ya, sosis, begitu ya, Dok ya? Olahan-olahan itu, kemudian karbohidrat yang diproses. Roti, pasta, mie, dan kita lebih banyak kembali ke karbohidrat kompleks. Ubi, singkong, jagung, kentang. Kedengerannya nggak keren ya buat anak-anak ya? Iya betul, kayak cassava gitu. Mami, what is this? Gitu ya. Nanti mereka nanya, how to eat this? Gitu. Biasain dari kecil berarti. Gitu ya, Dok ya? Ya. Jadi kalau masih punya toddler, jangan sampai telat. Siap, Dok. Ternyata karbo itu nggak hanya nasi, Bapak Ibu. Ya. Ya, banyak yang lainnya juga. Nah, kan karena kalau anak remaja itu kan kayak sebenarnya susah diatur gitu loh, Dok. Ntar makan mie sama nasi gitu kan. Terus nasinya banyak, sayurnya dikit, dagingnya dikit. Ternyata itu tidak seimbang ya, Dok? Itu nggak seimbang. Kalori mungkin dia dapat, tapi nutrisinya
jadinya bisa risiko kurang nutrisi. Ibaratnya makan nasi sama mie, kalorinya tinggi, karbohidrat tok tapi betul. lemak, karbohidrat dan lemak. Proteinnya dari mana? Minim sekali. Kemudian kalau nggak ada buah, nggak ada sayur, nah itu juga vitamin, mineralnya dapatnya dari mana? Kalau misal nih pembelaannya orang tua, nggak makan buah tiap hari nggak apa-apa kan minum vitaminnya udah mahal. Nah menurut dokter bagaimana tuh? Beda, karena yang kita perlukan dari buah dan sayur itu adalah fiber. Dan fiber, serat itu hanya ada di bahan makanan nabati. Jadi dari nutrisinya, dari vitamin, mineralnya dapat, tapi seratnya nggak dapat. Dan itu efeknya jauh lagi tuh. Kita nanti bisa bicara tentang gut health, kesehatan saluran cerna. Probiotik, prebiotik. Oh iya betul. Ya. Nah, kalau cara kita untuk mensubstitusi cemilan manis, Dok, kan karena apalagi anak remaja ya yang punya uang jajan sendiri, mereka bisa beli cemilannya mereka sendiri. Nah, itu misalnya coklat, cake, kue, itu bisa diganti apa, Dok? Yang mungkin masih appetizing tapi lebih sehat seperti itu. Pilihannya harus available dulu. Jadi kalau di kafe-kafe, di kantin sekolah misalnya tidak ada pilihan, maka mereka pasti akan makan jajanan yang disediakan, yang tersedia. Nah, ketika tersedia makanan yang pilihannya lebih sehat, misalkan buah, kemudian salad, ya, salad, fruit salad, salad roll, untuk remaja yang pasti sudah punya gambaran ya, kan harusnya itu sehat, kemudian healthy snack, kan pasti sudah punya persepsi ke arah sana. Nah, masalahnya tersedia atau enggak pilihan itu. Betul. Berarti dari orang tua juga mungkin at least di rumah provide ya, Dok. Dan dibiasakan. Kalau orang tua nggak makan sayur, kita mau paksa anak kita makan sayur nggak fair ya. Jadi memang harus, kebiasaan itu harus di-nurture dari kecil. Kalau kebiasaan anak untuk picky eater, Dok, iya itu harus dari toddler sih ya. Iya. Kalau misal kita terlambat deh, dia udah kadung masuk SD dan kan biasanya ada nih di sekolah once a week itu kayak veggie day gitu loh, Dok. Nah, gimana itu kita bisa melatihkan anak? Peran sekolah, pasti kalau masih anak usia sekolah, masih SD, kita masih bisa edukasi. Edukasi dari sisi kesehatan, manfaatnya apa, dan harus disediakan dari sekolah. Kadang pilihan makanan yang tersedia dari sekolah itu ada yang nggak sehat juga, dan pilihan yang sehat itu sangat terbatas. Dan mungkin nggak appetizing tadi, jadi nah kan jadi males kan milih itu ya. Misalnya sayur, sediain sayurnya cuma sayur rebus, presentationnya kurang, kerennya gitu ya. Iya. Kalau makanan-makanan yang selain makanan manis, selain junk food, seperti kan kalau anak-anak sekarang tuh minumnya boba gitu kan, Dok, ya. Terus kayak cemilan, mie instan. Apakah ada makanan lain yang mungkin kita itu jarang give attention dan jarang memperhatikan tapi ternyata juga memicu ke penyakit diabetes dan obesitas, Dok? Konsumsi lemak yang tinggi. Jadi konsumsi lemak yang tinggi itu juga bisa mengganggu kerja insulin. Jadi untuk mencegah diabetes itu bukan cuma kita harus hindari sugar, tapi kita hindari juga processed food, karbohidrat yang sudah diproses tadi, roti, jajanan-jajanan itu, dan juga high fat. Nah, biasanya itu ditemui di makanan apa, Dok? Gorengan. Wah, itu ayam ditepung, deep fried. Saya kira itu tinggi protein, Dok. Ternyata tinggi lemak ya. Bahannya tinggi protein, pengolahannya membuat itu semua jadi nggak balance dengan benefitnya. Cakwe ya kan, roti goreng ya, fritters ya kan, bakwan sayur, Dok. Aduh enak banget, Dok, pakai cabai, Dok. Oh, rupanya itu juga. Ya. Ada lagi, Dok? Ada. Apa itu? Yang sebenarnya bahaya banget, tapi masih orang tua dan kita semua mungkin nggak aware. Proses red meat. Apa itu, Dok?
daging merah yang diolah, sosis, salami, ham, yang diolah pabrikan ya. Apa itu namanya? Daging cincang yang kaleng itu juga? Iya. Nah, proses red meat itu sebetulnya menyebabkan kanker dan sudah confirm levelnya setara dengan rokok. Jadi kalau kita mau menghindari kanker, kita melarang anak-anak kita ngerokok, tapi kita masih provide daging merah olahan tadi, sama aja sebenarnya. Karena itu bukan hanya berhubungan dengan kanker, tapi sudah confirm sebagai penyebab kanker. Oh no. Ini langsung nanti mama-mama di rumah, papa-papa bongkar kulkasnya ya. Harus dikurangin ya, Dok? Kalau bisa enggak. Karena kalau ibaratkan kita bandingkan dengan rokok ya, boleh nggak ngerokok sedikit-sedikit? Jangan dong. Ya, sama. Karena kan level evidence-nya, level penyebab kankernya kan setara. Jadi kalau misalnya nih Dok, ada nggak tips untuk parents yang mungkin setiap hari kan kita pusing ya, mau kasih bekal apa ke anak-anak. Makanya kita akhirnya nyetok yang tadi ultra processed food dan apa tadi, raw meat. Processed meat. Oh iya, processed meat itu meat. Akhirnya kan kita nyetok tuh di freezer. Ya pagi tinggal goreng, tinggal pan, tinggal oven, tinggal microwave. Nah, kita bisa kasih apa Dok untuk bekal Dok? Kalau saya biasanya yang paling simpel, kukusan atau rebusan. Edamame, jagung rebus, ubi cilembu, sweet potato ya, sweet potato. Jadi taste-nya kan manis juga sebetulnya. Jadi dokter sudah punya putri kan ya? Sudah. Jadi bekalnya kayak gitu ya Dok? Bekalnya kayak gitu. Oke, boleh nih tipsnya untuk moms. Jadi apa aja tadi Dok? Edamame, jagung. Jadi misalnya nih satu kotak nih, seret gitu. Dokter biasanya isi apa di situ? Kan ada snack, ada lunch ya, biasanya bawain dari rumah. Biasanya snack itu ada satu sayur atau buah biasanya, sama satu sumber protein. Jadi misalkan pakai apel sama peanut butter. Nah itu enak tuh. Peanut butter. Pisang sama peanut butter. Kemudian kalau kita kasih edamame bisa sama buah. Oh iya. Ya, jadi ada proteinnya dapat, kemudian karbohidrat kompleks dia juga dapat. Iya betul. Tapi kalau lunchnya masakan biasa ya Dok? Lunchnya masakan biasa. Karena kita itu kadang parents itu susah Dok kalau bawa makanan yang berkuah gitu loh Dok. Kayak kan harus bawa termos nih, harus bawa ini, terus takut tumpah gitu Dok. Apakah ada tipsnya untuk tetap memberikan bekal sehat Dok untuk anak-anak? Kalau nggak berkuah pun direbus atau ditumis biasa. Oh iya, kan betul. Minyaknya juga nggak banyak, kuahnya juga nggak banyak, jadi itu bisa jadi option. Nah kalau anaknya udah biasa makan yang rebusan dari kecil, lebih gampang lagi tinggal direbus biasa. Betul. Yeah. Karena flavor itu kan sebenarnya cuma tambahan. Iya betul. Ya ini yang rupanya terkadang kita nggak terpikir sampai situ loh Dok. Cuman kan aduh daripada anak kita nih lapar kayak gitu kan, ternyata we have to pay attention to the little details juga. Gimana ternyata dari orang tua ini juga yang memberikan mereka kebiasaan untuk bisa eat healthy kayak gitu. Sebetulnya sumbernya dari orang tua. Wow, ini saya kayak dicubit guys. Ini semoga juga jadi pembelajaran untuk mama-mama dan papa-papa di luar sana. Wah, Dok, ada nggak sih gejala-gejala yang timbul ketika pola makan anak itu mengarah ke gaya hidup yang tidak sehat? Kalau secara langsung, misal gampang sakit, gampang pilek gitu Dok. Apa signs-nya? Gampang sakit salah satu sign-nya, karena daya tahan tubuhnya juga pasti turun. Nah itu tanda-tanda awal nih, jangan hanya kita blaming lingkungan karena banyak banget virus nih, kebersihannya kurang, di sekolah gimana nih cuci tangannya, nggak cuma itu, tapi kita harus bangun juga nih benteng dari dalam, imunitas anaknya juga harus ditingkatkan. Nah selain itu Dok, gejala apa lagi yang bisa kita lihat, wah anak ini nggak sehat nih makannya, atau apakah dari gaya belajar, dari aktivitas sehari-hari juga terlihat?
Performa konsentrasi biasanya untuk anak-anak yang lebih kecil iya, kemudian dari pertumbuhannya. Oh, anak-anak lebih kecil tuh usia berapa, Dok? Usia sekolah SD biasanya. Oh ya? Gimana, lemes gitu? Jadi susah konsentrasi. Jadi biasanya sakit, kalau dari penelitian itu waktu bolos karena sakit, medical absence-nya itu lebih banyak. Oh. Iya. Jadi ternyata ya memang harus dibiasakan dari kecil ya, Dok, untuk pola makan yang sehat ini. Iya, karena anak-anak ini kan meniru sebetulnya. Niru orang tua. Role modelnya sebenarnya orang tua. Dan makan itu bukan cuman kita ngasih nutrisi, tapi kan bagian dari culture juga. Apa yang terjadi ketika kita barengan, iya, betul. Sama-sama keluarga, yang terdekat dulu kan keluarga. Kemudian anak dilepas ke sekolah. Iya, betul. Nah, bagaimana sekolah juga bisa mendukung proses ini, itu juga penting karena most of the time sekarang anak-anak sekolah kan dari pagi sampai siang ya, sampai jam 2 sampai jam 3 full day. Nah, itu kan sebagian besar jam bangunnya anak tuh kan ada di sekolah. Iya, betul. Value itu juga perlu ditanamkan oleh pihak sekolah. Nah, kalau menurut dokter, peran orang tua dan sekolah untuk membentuk dan menjaga pola makan anak remaja itu baiknya seperti apa? Kalau dari sekolah bisa edukasi, kemudian membuat campaign-campaign yang lebih fun. Misalkan melibatkan anak-anak remaja ini untuk penyuluhan, untuk campaign di teman-teman sebayanya, mungkin bagi kuesioner sebenarnya apa sih healthy lifestyle atau healthy diet menurut mereka itu apa. Bisa di-summarize, kemudian kita bisa kasih edukasi, lalu tetap kita provide. Di kantin sekolah kita perlu evaluasi juga. Banyak nggak jual minuman kemasan yang high sugar? Makanan kemasan gimana? Terus pilihan makanan yang disediakan sekolah, banyakkan processed food atau banyakkan makanan alami. Karena kalau anaknya misalkan dia sadar gitu bahwa di rumah sudah makan sehat, sudah perlu makan banyak buah, banyak makan sayur, tapi di sekolah nggak ada. Jadi kan repot juga ya. Mereka mau snacking apa? Mau nggak mau mereka akan beli yang tersedia. Betul. Nah, kalau dari orang tua sendiri, Dok, mungkin untuk parents yang mungkin putra atau putrinya masih toddler, belum terlambat kan, Dok, untuk mengajarkan healthy lifestyle? Belum, aman-aman. Aman ya. Gimana, Dok, tipsnya, Dok? Biasain dari hal kecil di rumah. Libatkan mereka dalam belanja sayur misalkan. Potong buah, kupas buah. Rutin tiap kali makan selalu ditutup dengan buah contohnya. Atau snackingnya kita bawain di snack boxnya ada buahnya atau ada sayurnya. Dan kita harus jadi role model nih. Iya, betul. Kita tuh sebetulnya kalau sama anak-anak nih yang masih toddler gitu, kita ngiklan aja. Jadi kalau kita makan sayur, enak banget nih. Enak banget mama suka nih gitu ya. Dia kan penasaran. Rasa ingin tahunya itu kita manfaatkan. Mama makan apa sih? Enak ya emangnya ya? Enak, cobain nih. Iya. Kalau permasalahan anak-anak sekarang tuh mereka takut mencoba, Dok. Iya. Coba dulu, kalau nggak enak baru nanti maksudnya. Ya mereka udah lihat warna hijau, kemudian lihat takut kayak gitu loh, Dok. Nah, ada tips nggak, Dok? Itu ada tekniknya sebetulnya. Apa itu, Dok? Kan kalau makan itu ada steps to eating dan itu ada 32 steps. Wow. Kalau disederhanakan jadi 6 steps. Mulai dia bisa mentoleransi secara visual ada makanan itu di depannya dia. Kemudian dia berinteraksi sama makanannya. Pakai alat makan dulu. Kemudian dari aromanya dia bisa terima. Kadang ada buah, ada sayur yang aromanya tajam ya, pepaya, kemudian brokoli yang aromanya tajam, itu mereka bisa tolerate dulu. Jadi artinya makanan itu kita harus sediakan. Kalau mereka terbiasa, mereka merasa itu bukan sesuatu yang perlu dihindari. Setelah itu untuk anak-anak kita bisa ajak mereka interaksi, pegang makanannya. Terutama untuk toddler ya. Ada anak kadang-kadang geli ya, pegang sayur kok begitu gitu ya, lemes-lemes gitu. Pegang brokoli kok ada geli-gelinya, lunak gitu. Itu kita ajak mereka pegang dulu. Oper-operan boleh, coba pindah oper dong ngasih mami, atau kita suapin dong, suap-suapan gitu. Mau nggak mau dia pegang. Interaksi itu dulu, terus nanti lama-lama mereka icip
dengan melihat kita makan itu, kita sediakan, mereka lihat bahwa makanan itu sebenarnya aman, orang tuaku makan, maka dia akan mau coba. Mungkin beberapa kali di awal dilepeh, Iya. tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan exposure-nya. Oke. Tolerate, interaksi, Tolerate visual, toleransi dengan interaksi dengan alat makan, dengan utensil, jadi nggak langsung pakai tangan. Yang ketiga adalah tolerate dari aromanya. Oh ya. Yang keempat, interaksi dengan tangan, langsung hands on. 5, icip. Iya. Boleh dikeluarin atau icip cuman sedikit. Yang 6, dimakan dan ditelan. Oke. Dimakan dan ditelan. Nah, ini perlu ya. Jadi untuk parents jangan memaksakan ya, Dok ya. Makin dipaksa makin defensif. Defensif itu sejauh apa? Apakah bisa sampai trauma? Nggak mau makan? Kalau dimakan, kita nggak ngomong jauh ke trauma, karena itu ranahnya psikolog. Iya. Jadi mereka lebih ke defensif supaya mereka menghindari hal itu untuk tetap berada di area nyamannya mereka, di area aman. Jadi pertama kalau kita mau anak kita makan sesuatu yang baru, dia harus merasa aman dulu. Makin kita paksa dia makin merasa nggak aman nih. Karena ada pressure-nya tadi. Iya. Yang tadi nanti jadi GTM gitu ya? Jadi GTM. Gerak tutup mulut. Apa aja, Dok, itu akibatnya? Yang pasti akibatnya yang pertama papa mamanya pasti stres. Iya, stres ya. Makan nak, makan gitu ya. Cycle-nya akan kayak gitu. Makin dipaksa, anaknya makin nolak, orang tuanya makin stres, orang tuanya maksa. Jadi itu cycle-nya tuh harus diputus. Iya. Nah, kalau misalnya tips nih, Dok, untuk anak-anak remaja yang mungkin juga menyaksikan sesi ini, supaya mereka tetap menyeimbangkan pola makan sehat sambil juga menikmati makanan yang mereka suka, Dok. Apa tipsnya? Eat in moderation. Jadi kita boleh makan makanan yang kita suka tapi nggak berlebihan. Tetap kita punya panduan, makanan utama kita adalah makanan yang kita tahu itu sehat buat kita. Karena kita hidup nggak cuma untuk saat ini ya. Betul. Kita harus pikir juga ke depannya seperti apa. Jadi once in a while dan jangan terlalu restriksi sama diri sendiri, jangan terlalu kasih pressure ke diri sendiri. Dia terlalu ketat gitu ya, pengen langsing, tapi makannya jadi nggak makan sama sekali. Atau ketika kita sudah lepas dari dietnya kita itu, jadinya malah kita makan sebebas-bebasnya. Nah, itu juga jadinya nggak balance. Jadi pilihlah pola makan yang kita bisa continue dalam jangka lama, nggak cuma sesaat. Nah, Dok, apakah pilihan atau jenis makanan yang dikonsumsi anak-anak terutama remaja ini juga mempengaruhi kesehatan mental mereka? Maksudnya apakah mereka jadi tidak penurut atau mungkin stressful karena makanan yang mereka makan? Kalau dari penelitian sebetulnya yang banyak diteliti adalah depression dan anxiety. Jadi anak-anak dan secara umum semua orang ya, yang kekurangan magnesium, folat, dan zinc itu akan lebih rentan untuk kena depresi. Dan kalau konsumsi omega 3-nya tidak cukup, itu rentan terkena anxiety. Jadi mikronutrien, jadi nutrisi-nutrisi mikro tadi yang kita juga perlu perhatikan. Jadi nggak cuman makan nasi sama mie. Iya, betul. Tapi kandungan gizinya sebetulnya minimal, hanya kalorinya yang tinggi. Nah, itu yang sebetulnya berdampak terutama pada masa remaja di mana mereka masih mencari jati diri, masih banyak melihat lingkungan. Resiko depresi dan anxiety, kecemasan itu bisa dikurangi dengan kita healthy eating. Kalau pendapat dokter mengenai anak-anak remaja yang akhirnya aku gak mau gemuk deh, aku mau diet, aku ngurangin ini, ngurangin itu. Kalau pandangan dokter Sylvie seperti apa? Itu wajar sebetulnya, karena semua pasti pengen ideal sesuai dengan gambaran mereka. Yang kita perlu tahu bahwa apa yang kita pilih saat ini, itu jangan hanya untuk saat ini. Kalau kita diet ketat, gak makan,
terus habis gitu nanti itu hanya bertahan beberapa saat, terus kita loss lagi, nantinya malah yoyo. Mungkin pernah dengar kalau mau menurunkan berat badan, kita dietnya ketat, tapi begitu kita lepas dari diet itu, reboundnya malah lebih tinggi dari berat badan yang awal. Jadi kalau kita mau memilih pola makan atau olahraganya seperti apa, pilihlah yang kayaknya kita bisa continue melakukan ini terus. Jadi kalau memang misal kita sudah merasa wah aku agak gemuk nih, nah itu tipsnya apa dok untuk anak-anak remaja, karena kan kalau misalnya dibatasi nutrisinya karena mereka masih dalam masa pertumbuhan dok. Jadi apa yang sebaiknya mungkin orang tua bisa mengarahkan, apakah olahraga atau seperti apa? Olahraga pasti penting. Jadi bukan untuk menurunkan berat badan sebetulnya olahraga itu, tapi untuk meningkatkan massa otot, membantu pertumbuhan, kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah itu olahraga sebetulnya dari situ, bukan untuk menurunkan berat badan. Nah kalau kita mau switch, sebenarnya kita substitusi porsi makan, kalorinya tetap, cuman pilihan makanannya yang kita ubah. Jadi misalkan biasanya suka minuman-minuman manis, hindarilah minuman manis, kita ubah jadi misalkan cold press juice atau infused water. Jadi tetap ada taste-nya sedikit, tapi dengan kandungan gula yang jauh lebih rendah. Kalau dari makanan-makanan yang biasanya deep fried, coba kita panggang dengan bumbu yang sama, dengan taste yang relatif sama, walau kriuknya beda. Iya betul. Kriuknya tapi nggak apa-apa lah ya, it's way healthier. It's healthier. Ya, jadi ya kita perlu menentukan pilihan. Jadi nggak perlu langsung berubah 180 derajat. Kita berubah pelan-pelan yang memang kita punya pilihan yang lebih sehat. Bertahap ya dok? Bertahap. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan dokter sebutin fresh juice ya. Apa bedanya dok? Fresh juice sama jus biasa? Gini, kalau fresh juice itu diambil hanya cairannya aja, seratnya dibuang. Kalau jus biasa itu di blender biasanya ditambahin air, jadi ampasnya masih ada di sana. Pertanyaannya mana yang lebih baik? Ya mana tuh dok? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik makan buah langsung. Karena ketika kita mengunyah, percampuran dengan enzim yang ada di air liur itu pun sudah merupakan tahap pertama dari pencernaan. Jadi pencernaan itu bukan cuma di usus, tapi mulai dari mulut. Nah itu enzim-enzimnya juga sudah keluar ya, di sana. Salah, untuk gula sederhana. Ya. Jadi dari situ, dan fibernya kalau kita butuh serat itu adalah prebiotik. Makanannya si bakteri baik yang ada di usus. Kita kan harus memaintain supaya bakterinya itu baik dan menyehatkan saluran cerna. Karena saluran cerna itu adalah sistem imun juga dan otak kedua. Ada istilah bahwa gut itu adalah your second brain. Jadi pengaruhnya sampai sejauh itu. Nah kalau kita makan cold press, seratnya kebuang, tapi nutrisinya memang lebih padat tuh. Vitamin-vitaminnya itu semuanya lebih padat, tapi seratnya nggak dapat. Kalau jus kita tambah air, otomatis biasanya tambahin gula. Iya betul. Jadinya sugary drinks lagi. Jadi makanlah buah seperti apa adanya. Kalau terutama ya dok, kalau saya ya, kalau dari sisi saya, kan kita untuk membeli buah itu kan mungkin agak jarang dok, untuk pergi ke pasar atau ke supermarket atau ke minimarket. Nah mungkin buah apa ya yang mudah kayak di stok gitu loh dok di rumah, ada tipsnya nggak? Karena itu alami, memang nggak bakal awet. Nah berarti memang kita harus effort ya untuk membeli dalam jangka waktu tertentu. At least weekly ya? Ya, at least weekly. Dan kalau nggak mau ke pasar bisa online sekarang kan? Iya, lewat handphonenya mama papa semuanya ya. Iya betul. Karena kalau misalnya anak-anak remaja itu kan jarang ya dok, kalau misalnya mereka makan buah gitu. Kalau salad sih mungkin iya dok, kan kayak salad-salad kekinian itu kan yang di mall-mall ya kan, yang merek itu. Nah untuk mereka bisa membiasakan diri untuk memakan itu dok, apa kita provide aja udah cukup atau ya itu tadi role model? Role model yang utama.
Dan nggak semua salad yang ada di luar sana itu healthy, bener-bener healthy. Betul. Dalamnya masih ada gorengannya, dressingnya, high fat juga. Jadi ya itu better dibanding nggak makan sayur sama sekali ya. Nah, boleh nih dok tipsnya untuk bisa bikin salad sendiri dok di rumah. Meal prep biasanya. Jadi kita beli sayuran, kita cuci, kita keringkan dulu, lalu langsung potong-potong, langsung dimasukkan kontainer. Misalkan kita mau makan salad seminggu 3 kali, masukin langsung 3 kali, 3 kotak, ada sayuran hijaunya gitu ya, seladanya. Kemudian kita kasih sumber protein juga. Sumber protein ini bisa dari kacang-kacangan, karena saya vegan, jadi saya nggak konsumsi hewani. Jadi biasanya tahu, tempe, beans gitu ya, kacang-kacangan. Tapi tidak digoreng ya dok? Tidak digoreng. Dikukus atau direbus? Direbus, ditumis, ditoast bisa itu, atau dipanggang. Kemudian beri juga pemanis. Jadi misalkan bisa ada buah, boleh apple dicop. Kemudian kalau mau ada crunchy-nya bisa pakai kacang-kacangan yang dipanggang. Jadi ada almondnya, kalau kita makan ada crust-nya. Iya betul, ada tekstur. Ada teksturnya. Menarik sih dok. Nah untuk kids zaman now di sana, nih ini contoh healthy snacks nih buat kalian. Di wrap sendiri. Iya betul. Bikin wrapnya. Di wrap. Iya. Pakai itu ya. Tortilla wrap, boleh di wrap sendiri. Kalau misalnya gitu aja, dressingnya apa dok? Soalnya kan kalau saus dressing kekinian itu high fat itu tadi dok. Sebetulnya ada dressing yang nggak se-high fat mayo atau nggak se-high fat cheese sauce ya. Betul. Jadi kita bisa pakai balsamic dressing, peanut butter dressing, atau simple olive oil aja. Itu kita bisa. Wah luar biasa nih. Jadi kalau bisa berarti mulai sekarang parents harus sudah menunjukkan kebiasaan makan yang baik. Kan kita mikirnya ini pasti anak-anak kebanyakan nonton ini nih YouTube mukbang, TikTok mukbang, ternyata lupa sama diri kita sendiri gitu ya dok ya. Baik dok, tips nih dok, boleh untuk menutup sesi ini, tips untuk parents yang mungkin ingin mengajarkan putra-putrinya untuk pola hidup lebih sehat dan makan lebih sehat lagi. Mindful eating ya dok ya? Mindful eating. Iya, silakan dokter. Untuk parents yang mau mengajak anak-anaknya untuk makan lebih sehat, jangan lupa untuk kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Nggak usah langsung totally berubah, tapi bisa step by step. Nambahin satu jenis sayur, satu jenis buah setiap hari, kita rutin lakukan itu di rumah, sehingga anak-anak terbiasa, kita sendiri juga nggak kaget kalau makanan kita jadi tiba-tiba berubah. Gorengan dikurangi, jadi dipanggang, atau mungkin air fry bisa jadi pilihan sekarang. Jadi baby steps aja, tapi kita menuju ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih dokter atas kedatangannya dan topiknya hari ini luar biasa, dan pastinya semoga juga mengedukasi parents yang ada di luar sana, dan untuk anak-anak juga supaya mereka lebih lagi memperhatikan apa yang mereka makan, karena pastinya kebiasaan ini tidak hanya untuk saat ini tapi juga jangka panjang ke belakangnya ketika mereka nanti mungkin dewasa. Terima kasih Dr. Sylvia, semoga sukses selalu terutama untuk Nutri and Beyond-nya. Semoga banyak mama papa yang terbantu dokter, dan anak-anak Indonesia terutama lebih sehat lagi. Amin. Karena pastinya kalau kita lebih sehat, lebih bernutrisi, lebih berprestasi ya dok ya. Pasti. Baik. Lebih produktif. Yeay. Baik, terima kasih dokter sudah hadir di Conversation Podcast. Dan untuk parents and students, don't forget to like and subscribe this channel, and don't forget to watch other videos. Bye bye.